Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya dia yang tahu caranya. Kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Dia kan di akhir hayatnya ditaubat. Ya, kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi. Ya, padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah, kata Zahabi, dia taubat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Jadi salafi ini ada yang murni, ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada salafi yang kesusupan, namanya salafi haraki, salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi dua. Ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya. Itu haraki jihadi. Ada yang kedua, haraki siyasi. Harakah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus nggak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya, daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak. Nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, nggak akan berhasil. Ada aja halangannya. Karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai ustadz cuma karena masalah politik. Tadi ada yang nanya di masjid apa tadi? Yang pagi-pagi. Tapi pas lagi makan, ustadz ini kayaknya pro Jokowi nih. Kata dia, loh saya kan nyoblosnya Prabowo. Masalahnya Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini canda-canda kita Pak. Kita tanya balik. Pertanyaannya disampaikan oleh bapak itu tuh, mana tadi? Yang gak datang dia. Apakah akidah Ahlussunnah batal karena pilihan politik? Saya nanya cuma gitu. Batal nggak Pak? Hah? Iya. Gimana nih? Bingung mau iyanya. Batal apa enggak? Apa hubungannya Bapak ini projo sama probo dengan Ahlussunnah? Apa hubungannya? Adakah dalam kitab-kitab Ahlussunnah, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kamu projo, kamu nggak sah aswajanya. Kalau kamu probo, kamu aswaja beneran. Ada nggak? Ini urat takut saya nggak ada Pak, sorry ya. Ini kan beberapa kan takut ditinggal jamaahnya cuma karena masalah projo dan probo. Orang dekat saya itu dia nyoblosnya Jokowi Pak. Tahu maksudnya orang dekat saya? Ya, jangan bilang-bilang. Tapi kami biasa-biasa aja tuh. Karena dia ngerti, saya juga ngerti bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah Ahlus Sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali?
Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh, Pak. Dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir. Karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh, bisa begitu ntar. Nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Uzair, mana ustadznya di sini nih? Dengan UAS, dengan Kiai Idrus, itu nggak masalah, Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 Bapak saksiin aja, kami beda itu. Nggak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama. Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dari agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan. Tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah, ya, kasihan umat kita ini sudah stres dengan corona, ya. Udah, apalagi? Jadi itu akidah semi-semi khawarij, Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siasiyah atau hakimiyah atau mulkiyah, apapun namanya, untuk sementara mereka masih aman. Tapi ke depan saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam.